waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Mari kita serentak membawa anak-anak kita yang menjadi sasaran vitamin A ini ke posyandu. Wajib pajak sekarang ini kan misalnya saya nomor HP-nya lupa, emailnya lupa. Jadi sekarang dia lagi proses pembetulan itu dulu. Jadi update datanya dulu. Selamat pagi dari Jalan Limbowoleo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Memasuki bulan pemberian vitamin A, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau imbau orang tua antar anak-anak ke posyandu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat peningkatan kunjungan wajib pajak dalam beberapa waktu terakhir yang melakukan pembaruan data diri untuk pelaporan SPT. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 7 Februari 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Memasuki bulan pemberian vitamin A, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau imbau orang tua antar anak-anaknya ke posyandu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan reporter Waode Nurliani. Dalam setahun, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Kesehatan gencar membagikan vitamin A kepada anak-anak usia di atas 6 bulan hingga 5 tahun. Program nasional ini berjalan di seluruh daerah di Nusantara. Tujuan program vitamin A untuk mencegah defisiensi vitamin A dan menurunkan risiko penyakit seperti campak dan diare. Pemberian vitamin A terjadwal setiap bulan Februari dan Agustus. Terdapat 2 kapsul lunak berwarna biru dan merah yang dibagikan para kader posyandu kepada bayi dan balita sesuai dengan usianya. Memasuki Februari, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Zainuddin Ishak mengimbau orang tua yang memiliki anak balita, bayi dan anak usia 5 tahun agar membawa buah hatinya ke posyandu. Selain posyandu, kapsul vitamin A juga dapat diperoleh di puskesmas secara gratis. Zainuddin menjelaskan kapsul biru vitamin A dengan kandungan 100.000 IU diberikan kepada bayi berusia 6 hingga 11 bulan, sementara kapsul merah dengan kandungan 200.000 IU vitamin A diberikan kepada anak usia 12 hingga 59 bulan. Himbauan kami sebenarnya sudah menyampaikan juga lewat leaflet, lewat medsos kami, lewat tenaga-tenaga kami, kader di lapangan, kader posyandu. Namun himbauan kami pada saat ini, mari kita serentak membawa anak-anak kita yang menjadi sasaran vitamin A ini ke posyandu. Karena pemberian utama untuk kapsul vitamin A ini dilakukan di posyandu. Untuk logistik kami sudah di dropping dari dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan sasaran yang kami minta, dan insya Allah tenaga kita siap memberikan pelayanan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menjamin ketersediaan vitamin A cukup untuk seluruh sasaran. Pihaknya telah meminta pasokan kapsul vitamin A dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Kesehatan juga menyediakan kapsul vitamin A sesuai dengan kebutuhan sehingga seluruh anak-anak di Kota Bau-Bau dipastikan mendapatkan bagian. Sementara itu, manfaat vitamin A diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare, mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita, menjaga kesehatan mata, menunjang kesehatan kulit, serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau menetapkan Yusran Fahim dan Waode Hamsina Bolu sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau terpilih periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tahun 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPU Kota Bau-Bau nomor 4 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Bau-Bau tahun 2024 yang dibacakan Ketua KPU Bau-Bau Laode Supardi melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Bau-Bau kemarin. Dikatakan Supardi, rapat pleno ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dibacakan pada tanggal 4 Februari 2025. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau nomor urut 3, Yusran Fahim dan Hamsina Bolu, meraih perolehan suara sebanyak 31.966 suara
atau 39,14% dari total suara sah. Laude Supardi menyampaikan bahwa penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 6 Februari 2025. Supardi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau sebab proses pemilihan telah berjalan aman, lancar, dan damai sejak pendaftaran pasangan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih. Rapat pleno ditutup dengan penyerahan surat keputusan dan berita acara kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Natas Aryu Prawira Tamim sebagai dasar dilakukannya rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau terkait pengumuman pasangan calon terpilih. Ketua KPU Bau-Bau juga menyerahkan surat keputusan kepada Ketua Bawaslu Bau-Bau, Sarmin, LO pasangan calon terpilih, dan ketua-ketua parpol pengusung. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat peningkatan kunjungan wajib pajak dalam beberapa waktu terakhir yang dilakukan pembaharuan data diri untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Wajib pajak sekarang ini kan misalnya saya nomor HP-nya lupa, emailnya lupa. Jadi sekarang dia lagi proses pembetulan itu dulu. Jadi update datanya dulu. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat peningkatan kunjungan wajib pajak dalam beberapa waktu terakhir yang melakukan pembaruan data diri untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Amri Basuki Purnomo menjelaskan banyak wajib pajak yang terkendala data diri yang tidak valid seperti nomor telepon yang sudah tidak aktif sehingga mereka lebih dulu melakukan update data sebelum melaporkan SPT. Wajib pajak sekarang ini kan misalnya saya nomor HP-nya lupa, emailnya lupa. Jadi sekarang dia lagi proses pembetulan itu dulu. Jadi update datanya dulu. Jadi mereka mau langsung melapor SPT nggak bisa karena data dia belum valid. Makanya dia melakukan update data, perubahan data. Nah, jadi sekarang rame di TPT itu kebanyakan masih itu. Amri mengatakan tempat pelayanan terpadu atau TPT di KPP Pratama Bau-Bau dipenuhi wajib pajak yang ingin pembaruan data diri. Meski demikian, Amri melihat hal ini sebagai indikasi bahwa kesadaran masyarakat untuk taat pajak semakin meningkat. Amri menambahkan pembaruan data ini penting agar wajib pajak dapat mengakses layanan Direktorat Jenderal Pajak DJP secara daring untuk melaporkan SPT. Kalau mereka mau lapor, saya nggak bisa lapor ini, nggak bisa masuk ke DJP online. Kenapa? Ternyata HP-nya sudah berganti. Nah, dia harus lakukan update data, perubahan data. Lebih lanjut, Amri mengimbau kepada wajib pajak untuk tidak menunda pelaporan SPT, mengingat batas waktu pelaporan untuk orang pribadi adalah 31 Maret dan untuk badan adalah 30 April. Kalau harapan saya ini kan kita sudah mau masuk Ramadan juga kan, jadi gunakan kesempatan sekarang supaya satu antrian tidak panjang gitu kan, dan nanti pada saat Ramadan udah tidak perlu mikir lagi nih, saya belum lapor SPT, belum bayar pajak, lah lakukan sekarang nih, pada kesempatan sekarang ini. Kalau di akhir-akhir biasanya kan memang padat tuh, dan kalau antrian padat ini kalau yang namanya kita sistem biasanya kan jadi lebih lambat. Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak, KPP Pratama Bau-Bau telah menyiapkan petugas di lantai 1 dan 2. Amri berharap dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk lapor pajak, SPT yang diterima tahun ini bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Amri menambahkan wilayah cakupan KPP Pratama Bau-Bau meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Dirjen Pas Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti hasil penggeledahan dan razia di Lapas Bau-Bau kemarin. Barang bukti hasil razia ini merupakan temuan petugas beberapa waktu lalu saat razia insidentil atau terpadu bersama para aparat penegak hukum di Kota Bau-Bau, termaksud pihak BNNK.
Pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud komitmen lapas dalam upaya mendukung program Astacita Presiden guna menciptakan lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan negara atau rutan yang bebas dari peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Dirjen Pas Sulawesi Tenggara bersama Kalapas Bau-Bau yang lama, Iwayan Putu Sutresna, serta Kalapas Bau-Bau yang baru, Tubagus M. Khaidir. Kepala Kanwil Dirjen Pas Sultra, Sulardi, menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam penegakan aturan dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi para warga binaan. Sulardi mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan berbagai jenis barang terlarang hasil razia rutin yang dilakukan dalam lapas Bau-Bau. Pemusnahan ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan lapas yang bersih dari penyalahgunaan teknologi dan praktik yang bertentangan dengan aturan pemasyarakatan. Kepala Kanwil Dirjen Pas Sultra berharap seluruh petugas dan warga binaan semakin menyadari pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta mendukung program pemerintah dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Memasuki bulan pemberian vitamin A, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau imbau orang tua antar anak-anaknya ke posyandu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat peningkatan kunjungan wajib pajak dalam beberapa waktu terakhir yang melakukan pembaruan data diri untuk melaporkan SPT. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya, Laude Muhammad Syaribul, mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.